Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulas kembali materi mengenai bioteknologi. Kemarin kita sudah melakukan praktikum bioteknologi yang dilakukan di rumah masing-masing. Nah, yang kalian lakukan itu adalah salah satu cabang dari bioteknologi. Bioteknologi sendiri kan banyak cabangnya, ada cabang pertanian, ada cabang peternakan, dan ada cabang pangan juga yang sudah kalian praktekkan. Nah, Ibu akan membahas kembali, akan mengulas kembali bioteknologi itu apa? Nah, bioteknologi itu sendiri kan sebenarnya cabang yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Makhluk hidupnya itu dari bakteri, fungi, ya, atau jamur, virus, dan lain-lain. Pokoknya makhluk hidup aja. Nah, selain makhluk hidup juga, ini juga dari produk. Jadi hasil yang udah jadi dari makhluk hidup yang lainnya, kayak enzim, atau alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemarin kan kita membuat barang berupa makanan, membuat produk berupa makanan. Ada yang membuat tape, ada yang membuat yogurt, ada yang membuat nata de coco. Nah, itu berasal dari makhluk hidup kan, berasal dari bakteri, berasal dari ragi juga kemarin yang bikin peyem kan. Nah, itulah bioteknologi itu, jadi menghasilkan barang atau jasa dari makhluk hidup lagi, gitu ya. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, bioteknologi ini banyak, salah satunya kan tadi ada yang sudah kalian pelajari itu, yang sudah kalian praktekkan kan tentang makanan. Nah, kita akan bahas satu persatu, apa saja sih cabang bioteknologi. Yang pertama itu adalah pertanian. Pertanian ini ada kultur jaringan. Nah, kultur itu artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kultur jaringan teh adalah kayak pembudidayaan pembudidayaan jaringan dari makhluk hidup jadi individu yang baru. Jadi dibudidayakan dari makhluk hidup yang satu jadi makhluk hidup yang lain gitu. Nah, yang kedua ada insektisida dari bakteri. Insektisida sendiri kan zat yang membasmi serangga nih, kalau misalnya di pertanian apa di kebun kayak gitu kan suka pakai insektisida untuk membasmi serangga kan. Nah, beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga, jadinya teh dimanfaatin sebagai insektisida gitu. Nah, bakteri yang digunakan untuk insektisida itu ada beberapa, salah satunya adalah Bacillus thuringiensis. Nah, bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida gitu ya. Singkatnya seperti itu. Jadi si cairannya teh nanti disemprotin ke tumbuhan. Nah, gitu. Jadi bioteknologi ini dipakai juga buat bikin insektisida dari bakteri. Kemudian yang selanjutnya adalah pembastaran atau persilangan. Persilangan tahu kan kayak perkawinan antara dua tanaman. Jadi misalnya mau ngawinin mawar gitu, mawar merah sama mawar putih nanti jadi apa kayak gitu. Nah, ini persilangan ini adalah perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tapi masih dalam satu spesies kayak gitu. Nanti juga ada gambarnya Ibu, ini ya kasih contoh. Kemudian ada teknologi nuklir. Nah, nuklir sendiri udah tahu kan sangat apa ya? Sebenarnya kalau salah memakainya tuh berbahaya karena orang-orang taunya nuklir cuma bom aja kan. Nah, sebenarnya nuklir itu bukan cuma bom. Nah, tapi nuklir ini sebenarnya makin kesini banyak digunakan untuk tujuan damai, bukan tujuan militer. Kalau tujuan militer mah pasti dipakainya buat bikin bom. Kayak di Hiroshima sama Nagasaki kan. Nah, kalau dalam bidang pertanian, si nuklir ini dipakainya untuk meningkatkan produksi pangan. Jadi bisa loh nuklir itu dipakai buat meningkatkan produksi pangan. Jadi pemanfaatannya untuk meningkatkan produksi pangan, biar apa? Salah satunya dengan cara mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul. Jadi gimana sih caranya biar dapat varietas tanaman yang unggul itu? Pakailah ini mutasi tanaman. Jadi nanti cara-caranya tuh lumayan rumit sih ya. Nanti Ibu share lagi contohnya ya. Nah, penggunaan teknologi nuklir ini juga di tanaman itu pada bidang pertanian, selain yang tadi ya, mutasi tadi, juga ada pemberantasan hama tanaman. Jadi pemberantasan hama tanaman ini pakai sinar radioaktif. Nah, jadi canggih kan, nuklir tuh bisa dipakai untuk memberantas hama dengan menggunakan sinar radioaktif. Jadi tujuannya ini untuk memandulkan biar si hama jantannya teh mandul, jadi enggak menghasilkan lagi apa bibit-bibit baru gitu. Terus selanjutnya ada pengawetan makanan. Nah, pakai sinar radioaktif juga. Jadi masa simpannya bisa lebih panjang.
terus juga menghambat pertunasan, mengurangi bakteri pembusuk kalau ada di daging, kayak gitu. Selanjutnya ada mengetahui masa pemupukan yang paling baik. Jadi kita bisa tahu nih masa pertumbuhan yang berbeda-beda pada tanaman kita. Jadi kapan kira-kira pemupukan yang baik tuh pas si usia tanamannya berapa bulan, berapa minggu, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah pengelolaan lahan pertanian. Jadi, pengelolaan lahan pertanian ini dilakukannya dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau ekstensifikasi mah dia si lahan pertaniannya diperluas, ekstensifikasi diperluas lahan pertaniannya. Kalau intensifikasi peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertaniannya. Jadi peningkatan ditingkatkan lagi si kualitas sama kuantitasnya sama banyaknya hasil pertaniannya gitu. Nah, ini banyak nih cara-caranya. Ada pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pemupukan, terus pengairannya harus baik juga, pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman, gitu. Itu cara-cara agar pengelolaan lahan pertanian bisa semakin baik lagi. Jadi, itu di bidang pertanian. Sekarang kita lanjut ke rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini lumayan agak agak rumit gitu karena manipulasi sifat genetik dari makhluk hidup. Jadi dimanipulasi sifat genetiknya di otak-atik gitu biar dapat makhluk hidup yang baru yang punya sifat yang kita inginkan gitu. Nah, ini bisa disebut juga organisme transgenik gitu. Misalnya gini, tanaman tomat yang tahan busuk. Buah tomat yang dihasilkan lebih tahan lama sehingga mengurangi kerugian petani akibat pembusukan hasil panen tomat. Nah, itu jadi contohnya tuh misalnya kita pengen bikin tomat, pengen menghasilkan tomat yang tahan busuk gitu. Atau pengen menghasilkan jagung, kapas, atau kedelai yang tahan terhadap insektisida. Jadi menciptakan varietas baru tapi sifatnya yang kita inginkan gitu. Seperti itu ya, di bidang rekayasa genetika. Terus yang bioteknologi pangan yang sudah kita praktikumkan kemarin, ada tempe kan. Kalau tempe pakai jamu Rhizopus oryzae. Terus ada juga roti. Kalau roti kemarin ada juga yang buat roti. Terus ada pakai kalau roti itu pakai hamir gitu. Jadi dia melakukan fermentasi alkohol. Ada juga yang pakai ragi kan. Gitu. Terus kemarin ada yang bikin yogurt ya yang paling banyak. Pakai starter yogurt langsung. Terus keju juga, yaitu di bidang pangan. Kalau di bidang peternakan ada hibridisasi. Nanti kita akan belajar tentang hibridisasi lebih lanjut di semester 2 ya. Nah, hibridisasi ini teh adalah yang perkawinan antara dua individu hewan. Tapi dua hewan ini teh punya sifat yang beda. Tapi masih dalam satu spesies gitu. Misalnya ada sapi A nih. Sapi A-nya teh sifatnya berdaging dan gemuk. Dikawinkan dengan sapi B. Si B ini hasil susunya banyak. Nah, maka nanti bakal dapat individu sapi baru yang sifatnya itu dagingnya gemuk dan susunya banyak gitu. Contohnya sapi Santa Gertrudis, ada sapi Brangus, domba Marino, kayak gitu. Nanti jadi masih dalam satu spesies, jadi nggak bisa kalian mau ngawinin sapi sama domba, nggak bisa, tetap harus sapi sama sapi lagi gitu ya. Terus ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan teh adalah jadi proses pembuahan dengan bantuan manusia. Contohnya sperma dari hewan jantan yang unggul nih, hewan jantannya yang unggul ditampung dalam cawan petri. Jadi spermanya ditampung dalam cawan petri, terus dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatannya. Terus alat inseminasi buatannya dimasukin ke rahim hewan betina gitu. Ini di Bandung ada di Balai Inseminasi Buatan di Lembang. Jadi di sana tuh ada sapi-sapi yang limosin, sapi-sapi yang gede-gede gitu. Itu pakai cara ini inseminasi buatan. Jadi biar mendapatkan hasil yang lebih unggul, spesies yang lebih unggul. Nah, keunggulan inseminasi buatan teh jadinya sperma dari hewan pejantan unggul bisa disimpan. Terus sperma dari satu pejantan
bisa dibuahi sama banyak hewan betina gitu. Jadi angka kelahirnya cepat. Jadi banyak hasil yang didapatkan dari inseminasi buatan ini. Jadi anakan sapinya tuh makin banyak gitu, makin cepat ngelahirinnya. Terus ada rekayasa genetika. Kalau rekayasa genetika ini dipakainya cuman bisa di bidang pertanian, tapi bisa juga di bidang peternakan. Contohnya, sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi. Jadi dia nanti bisa meningkatkan produksi susu dan meningkatkan sapi ternaknya. Jadi si bobotnya makin makin meningkat gitu. Terus juga ada ikan salmon. Ikan salmonnya dikasih gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan yang lain. Jadinya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya teh bisa cepet gitu. Jadi nggak akan lama anakannya anakannya berkembang biak gitu. Nah gitu ya. Jadi itu adalah bioteknologi yang lanjutan dari kemarin kita pelajari. Jadi ini adalah teori lanjutan yang kalian bisa baca-baca dan bisa cari lebih dalam lagi ya, seperti itu. Terima kasih untuk pelajaran hari ini dicukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.